Dan itu tadi kondisi terkini dari Gedung KPK Jakarta setelah Gubernur Papua Lukas NMB dibawa dari RSPAD Gatot Subroto menuju ke Gedung KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dalam proyek infrastruktur di Provinsi Papua. Dan kita langsung masuk ke dalam segmen dialog. Kembali lagi bahwa Putri Chandrawati berkali-kali menangis saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Dalam kesaksiannya, Putri Chandrawati kembali membeberkan detik-detik pelecehan seksual yang dilakukan Yosua kepadanya di Magelang 7 Juli silam. Putri Chandrawati juga bersikukuh tidak mengetahui peristiwa penembakan Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3. Putri Chandrawati mengaku menjadi korban dalam kasus pembunuhan Yosua. Dan untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan kuasa hukum Putri Chandrawati, Rasa Mala Aritonang. Selamat sore Bang Mala. Selamat sore Nana. Dan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Lukas Simanjuntak. Selamat sore Bang Martin. Selamat sore Mbak Rifana. Oke, saya mau ke Bang Mala terlebih dahulu. Bang Mala, klien Anda Putri Chandrawati tampak emosional sekali kemarin di sidang pemeriksaan terdakwa. Apakah kemudian klien Anda mengalami tekanan psikologi saat bersaksi kemarin? Ya, saya kira keadaannya begitu. Karena memang hasil pemeriksaan psikolog yang lalu juga disampaikan oleh apsifor ada keadaan traumatik akut yang terjadi pada Bu Putri. Terutama juga dijelaskan bahwa pada saat menceritakan peristiwa-peristiwa yang dalam kaitan dengan keadaan kejadian di tanggal 7, maka kondisi traumatik itu akan muncul kembali, itu men-trigger kembali. Maka dan ini juga berdasarkan hasil studi, memang dan penelitian korban kekerasan seksual itu cenderungannya untuk menyampaikan informasi mengulang lagi cerita yang terjadi itu adalah satu hal yang berat. Makanya kemarin waktu di persidangan saya pikir itu suatu kondisi yang memang cukup berat untuk korban kekerasan seksual untuk mengulang kembali cerita yang sama. Dan memang dalam konteks viktimologi, kalau kita mempelajari riset-riset viktimologi, ini yang disebut dengan viktimisasi sekunder, artinya korban yang sudah menjadi korban kemudian dipaksa untuk menyampaikan lagi di depan persidangan, kemudian mungkin ada pertanyaan atau konfirmasi yang sifatnya justru menyalahkan kepada korban yang sudah menjadi korban. Dan dalam hal Bu Putri sebenarnya lebih parah lagi karena beliau juga kemudian didudukan sebagai terdakwa untuk tuduhan pembunuhan berencana. Jadi memang ini saya pikir situasi yang sulit, dia sebagai perempuan, sebagai seorang ibu dan sebagai korban kekerasan seksual tersebut. Dan ini keterangan yang sebenarnya sudah dikonfirmasi oleh forensik, ada 12 anggota psikolog forensik yang melakukan assessment terhadap yang bersangkutan. Dan untuk keterangan yang disampaikan itu sudah dinyatakan kredibel dengan 7 ukuran parameter kredibilitas keterangan tersebut. Dan itu yang disampaikan tadi sesuai juga dengan apa yang kemarin disampaikan ya di persidangan. Saya kira itu. Oke, Bang Mala, meskipun sudah didukung oleh keterangan ataupun penjelasan dari tim psikologi forensik yang jumlahnya 12 tadi Anda katakan ya, dan Anda juga menjelaskan klien Anda dalam posisi sulit sekali, kondisi mentalnya menjelaskan kembali apa yang terjadi kepada dirinya terutama tentang pelecehan seksual, tapi ini opini publik di luar sana tampaknya sulit mempercayai penjelasan ataupun kesaksian klien Anda di sidang pemeriksaan terdakwa kemarin. Bagaimana kuasa hukum ini menilainya? Ya, saya pikir tidak masalah karena kan isu di publik itu memang sudah isu yang ya, ada berbagai macam spekulasi dan kita tidak mungkin lagi kita bagaimana merubah pikiran di masyarakat. Yang kepentingan utama dalam proses penanganan perkara ini adalah bagaimana persidangan ini menyajikan seluruh fakta secara utuh. Artinya kalau ada peristiwa dakwaan pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa yang dituduhkan adalah para terdakwa, harus diungkap juga apa penyebabnya, apa latar belakangnya terjadi peristiwa tersebut. Dan satu-satunya motif yang memang diungkap oleh jaksa adalah terkait dengan kejadian yang di tanggal 7 tersebut. Dan itu menurut hemat saya itu sudah dibuktikan oleh jaksa dengan membawa hasil laporan forensik yang memang diminta oleh jaksa dan menghadirkan ahlinya. Waktu itu ada Ibu Reni sebagai ketua apsifor bersama timnya 12 orang yang membuat laporan tersebut dan melakukan assessment dengan multiple tools dan multiple method untuk memastikan bahwa semua metode digunakan itu nanti hasilnya
memang valid secara keilmuan. Saya kira itu kalau kita bicara, dan dari hasil assessment mereka disampaikan bahwa ditemukan adanya malingering, istilah mereka. Malingering itu artinya tidak ada kepura-puraan ketika menyampaikan kronologis soal di Magelang, ya, soal di Magelang. Saya kira itu yang memang harus disajikan untuk melengkapi semua proses persidangan ini, terutama dari sisi Bu Putri, ya, yang dalam konteks ini didudukan sebagai terdakwa. Oke, Bang Martin, saya ingin minta tanggapan dari kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat. Bagaimana kemudian pihak keluarga Yosua menilai jalannya pemeriksaan terdakwa kemarin Putri Chandrawati yang tampak sangat emosional, menjelaskan detik-detik pelecehan seksual yang terjadi kepadanya yang dilakukan oleh almarhum Yosua Huta Barat? Ya, halo. Iya, silakan Bang Martin. Yang pertama, pelecehan seksual itu tidak terjadi, itu angan-angan, ya. Lalu saya mau tadi rekan Kasmala ya mengenai Bu Reni Kusuma Wardani. Ya akhirnya terkuak juga fakta di depan persidangan bahwa Bu Reni ini adalah ahli yang sama yang digunakan ya pada saat laporan di Polda di awal, mana Tri Chandrawati itu adalah sebagai pelapor yang akhirnya LP tersebut di SP3 itu pun diakui oleh Bu Reni ya. Nah, namun saya juga tidak tahu mengapa kok yang bersangkutan akhirnya menjadi ahli dalam laporan kami tanpa ada konfirmasi. Nah, namun setelah kami cermati ternyata ada beberapa poin ya yang Rasmala bilang bahwa saya itu yakin bahwa terjadi pelecehan seksual. Kalau saya lihat justru sebaliknya. Karena laporan keahlian dari Bu Reni ini dikunci dengan keahlian pendapat ahli dari ahli kriminolog, Bapak Muhammad Mustafa, yang mengatakan bahwa dalam pemerkosaan ataupun tindak pidana kekerasan seksual wajib ada visum. Lalu yang kedua, pendapat ahli psikolog forensik itu bukan menjadi alat bukti pendukung untuk mendukung saksi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual, tetap harus ada visum. Dan yang ketiga, dalam hal ini, dalam perkara ini, motifnya itu bukan mengenai kekerasan seksual karena tidak terbukti. Jadi adanya informasi yang keliru yang disampaikan oleh PC sehingga memprovokasi Verdi Sambo. Itu clear. Nah lalu yang kedua, tadi yang saya mau sampaikan, sebenarnya kenapa diundang ahli psikolog forensik ini ke persidangan? Karena ada 2 poin yang paling penting yang disampaikan oleh ahli psikolog tersebut, yang mengatakan bahwa Verdi Sambo dalam memutuskan sesuatu yang besar gitu ya, itu harus secara bersama-sama. Sehingga menggenapi bahwa dalam perkara ini ya, unsur perencanaan itu dilakukan Verdi Sambo ya, bersama-sama dengan terdakwa yang lain. Nah yang kedua ya, mengenai bahwa Verdi Sambo itu memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Sehingga bukan berarti yang bersangkutan tidak bisa melawan ataupun melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila dalam keadaan dalam tanda petik terdesak, yang bersangkutan bisa melakukan perbuatan melawan hukum. Itu tadi mengenai keahlian. Yang ketiga mengenai kekerasan seksual. Beberapa kali saya sudah ulang-ulang ya, Putri ini terlalu cepat dia recovery-nya. Jadi pasca diperkosa, dia bisa bertemu kemudian gitu ya sama Joshua selama 15 menit. Lalu yang kedua, Putri ini waktu pada saat sudah diperkosa, terus mau isoman bareng ke Jalan Duren 3 bareng sama Joshua. Dan yang ketiga, ya tanda-tanda di depan layar kaca atau di depan persidangan selama ini tidak menandakan adanya profil sebagai korban kekerasan seksual. Sehingga maka tepatlah hakim kemarin pada saat diminta oleh penasihat hukum terdakwa untuk tutup persidangannya, tidak disetujui gitu Mbak Rifana. Jadi menurut saya hakim dalam hal ini sudah yakin bahwa memang kekerasan seksual itu setidak-tidaknya tidak bisa dibuktikan. Makanya saya men-challenge kepada para penasihat hukum terdakwa, buka aja lagi laporan di Barreskrim, nanti kami hadapi. Sekian, terima kasih. Baik, Bang Mala, ini klien Anda menceritakan detik-detik pelecehan seksual yang dilakukan oleh almarhum Yosua, tetapi tadi dikatakan oleh Bang Martin sebagai kuasa hukum dari keluarganya Brigadir Yosua itu angan-angan saja, tidak ada pelecehan seksual. Sulit pembuktiannya karena tidak ada visum. Ini bagaimana kemudian kuasa hukum meyakinkan majelis hakim bahwa peristiwa pelecehan seksual itu benar-benar terjadi? Karena yang kemarin di pemeriksaan terdakwa tampaknya masih sulit untuk meyakinkan, Bang Mala. Ya, saya kira gini, ini karena kami kan yang melaksanakan persidangan ya. Ya, waktu kami yang hadir di persidangan itu dan bersama dengan jaksa penuntut umum dan hakim ya. Jadi memang persidangan kemarin itu tidak dinyatakan tertutup karena memang sebelumnya Bu Putri sudah memberikan keterangan dan hakim
nampaknya juga menghindari supaya tidak mengulang lagi cerita yang sama yang sudah disampaikan pada keterangan sebelumnya yang disampaikan lebih detail ya pada saat persidangan tertutup soal bagaimana peristiwa tersebut di tanggal 7 tersebut kekerasan seksual itu terjadi secara spesifik. Itu dijelaskan secara detail di keterangan sebelumnya sehingga itu tidak diulang sehingga pada persidangan kemarin kemudian dinyatakan persidangan dilakukan terbuka untuk bagian yang ini sama dengan keterangan sebelumnya sehingga hanya informasi atau keterangan soal peristiwa selain spesifik detail itu tidak Sampaikan. lagi keterangan soal itu. Nah, apa yang mau saya sampaikan adalah dari kita tentu tidak bisa berangkat dari asumsi-asumsi ya karena bukti yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum itu sudah jelas di situ laporan apsifor juga dihadirkan Ibu Reni sebagai ahli yang melakukan asesmen itu bukan kami yang menghadirkan itu dari jaksa penuntut umum. Artinya apa? Jaksa penuntut umum punya keyakinan dengan semua bukti yang dihadirkan dia mau mengupayakan mengungkap semua jalan cerita itu secara utuh. Saya kira itu justru harus diapresiasi supaya jalan cerita atau nanti hakim mengambil pertimbangan dan mengambil putusan dia mendapat semua fakta secara utuh. Tentu nggak bisa ditinggalkan fakta, sebagian fakta diambil yang memberatkan, yang meringankan kemudian tinggalkan. Saya kira itu tidak fair juga. Seperti tadi misalnya rekan Martin misalnya menyampaikan hasil asesmen untuk Pak Ferdi Sambo kecerdasan di atas rata-rata itu adalah hasil apsifor, betul itu hasil apsifor. Jadi secara lengkap hasil apsifor itu menganalisis soal kecerdasannya, soal perilakunya, masuk soal validitas informasi yang disampaikan lewat metode tools yang mereka miliki dalam keilmuan psikologi. Dan itu sepenuhnya adalah kompetensi mereka ya. Sekali lagi sepenuhnya kompetensi mereka. Bu Reni kemarin menyampaikan anggotanya ada 12 orang, salah satunya juga ada diminta dari UI. Jadi ini kolaborasi dari beberapa kampus, ahli psikologi forensik. Jadi artinya apa? Artinya memang kalau kita bicara pembuktian ini sandarkan pada pendekatan interdisipliner, jadi beberapa keilmuan lain digunakan, tentu itu harus juga dimanfaatkan. Dan kemarin itu sudah disajikan, menyampaikan keterangan yang disampaikan Bu Putri terkait tanggal 7 itu keterangan yang kredibel dengan 7 ukuran kredibilitas sebuah keterangan. 7 parameter itu sudah divalidasi. Gitu. Saya kira itu poinnya. Nah ke depan apakah kemudian Bu Putri terkait dengan 340 ini juga yang menjadi problem karena menurut hemat kami tentu dari sisi penasihat hukum terdakwa melihat bahwa fakta-fakta tidak ada yang menunjukkan secara konkret. Oke, itu saya akan bahas nanti lebih dalam. Secara aktif dalam konteks hilangnya nyawa korban dalam hal ini Joshua. Ini penting. Kita bicara 340, konteksnya adalah tindakan pembunuhan yang menghilangkan nyawa orang. Nah, di bagian itu yang secara real menurut kami di persidangan belum nampak. Dan saya pikir juga kalau sekali lagi kita mesti kalau memang mereka yang bersalah, mereka yang melakukan tentu mereka harus bertanggung jawab. Jangan sampai mereka yang tidak bersalah, tidak melakukan, janganlah kita kemudian secara teori membebankan pertanggungjawaban pidana secara berlebihan karena itu tentu akan merusak sekali nilai keadilan. Demikian. Bang Martin, itu tadi dikatakan soal penjelasan kenapa menggunakan parameter ataupun penjelasan dari apsifor begitu ya. Tapi di sisi lain soal kemarin di sidang pemeriksaan terdakwa Ibu Putri Chandrawati juga mengatakan bahwa pelecehan seksualnya ini berujung kepada terbantingnya tubuhnya kemudian membuat juga dirinya lebam. Tanggapan kuasa hukum bagaimana ini? Ya. Jadi gini sebelumnya ya, jadi rekan Rasmala ini tidak menangkap poin-poin yang saya sampaikan tadi. Ya memang benar, fakta persidangan memang ada ahli dari psikolog forensik bahwa membeberkan fakta-fakta. Itu pun terlepas dari nanti apakah hakim akan mengambil keahlian tersebut sebagai dapat gitu ya. Namun yang lebih penting ternyata jaksa ini cerdik. Ahli psikolog forensik itu dihadirkan, namun dihadirkan juga ahli kriminolog yang mengunci tidak bisa digunakan ya pendapat keahlian tersebut. Karena kenapa? Motifnya sudah jelas, ada informasi keliru yang disampaikan. Lalu yang kedua, keterangan ataupun pendapat ahli psikolog forensik itu tidak bisa digunakan sebagai bukti pendukung tanpa ada visum. Nah, makanya saya bilang gugur sudah itu nanti angan-angan
diperkosa itu dijadikan motif gitu ya. Lalu yang kedua, mengenai tadi dibanting, lalu diperkosa, itu kan semua kan delik material ya, 351, 285, Undang-Undang 12 tahun 2022. Nah, delik material itu harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan dihasilkan gitu loh. Jadi misalkan dibanting kan bonyok, berarti bonyok ada parameternya apa? Visum. Sama seperti diperkosa, parameternya apa? Ada kerusakan di alat kelamin. Bagaimana mengeceknya? Dengan visum. Oke. Nah, yang lebih parah lagi gini deh, saya bodoh-bodoh banget ya Mbak Rifana ya, anggap aja saya bodoh lah tanpa ada visum lah ya. Rumah Magelang ini kan mereka yang kuasai, ya. Yang namanya melakukan kekerasan seksual itu kan pasti ada klimaksnya. Ada air-air laki-laki yang tertinggal jejaknya. Nah itu aja lah kalau nggak dijadikan barang bukti ya, untuk menambahkan barang bukti yang 35 yang sudah rekan-rekan ini sampaikan ke depan persidangan, supaya kita ini minimal yakin gitu loh. Kalau nggak nanti jadi presiden buruk, nanti semua orang ngaku-ngaku diperkosa tapi tidak bisa memberikan bukti yang konkret, yang saintifik. Ini berbahaya nanti ya. Oke, Sekian, terima kasih. Iya, itu penjelasan tadi dari kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua. Setelah ini saya akan masuk lebih dalam ya soal tuntutan kepada Putri Chandrawati, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan dialog kita dengan para narasumber. Ada kuasa hukum dari Putri Chandrawati, Rasa Mala Aritonang, dan kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, Martin Lukasi Manjuntak. Saya mau ke Bang Mala lagi. Bang Mala, tadi Anda mengatakan bahwa terkait dengan pasal 340 ya, semestinya klien Anda tidak ikut diadili, dan klien Anda, Putri Chandrawati, juga mengatakan kemarin di sidang pemeriksaan tidak tahu kenapa mesti diadili sebagai terdakwa, padahal Putri Chandrawati mengaku tidak mengetahui ataupun melakukan pembunuhan terhadap Yosua. Saya ingin tanya, itu strategi untuk menghindarkan Putri Chandrawati dari dakwaan pembunuhan berencana? Ya, saya pikir itu persidangan yang sudah disampaikan oleh Bu Putri. Tetapi gini, sebelum saya masuk ke sana ya, saya ingin sampaikan bahwa untuk mengklarifikasi yang disampaikan oleh rekan tadi Martin, bahwa banyak studi, Anda bisa cek studi-studi, salah satunya studi IJRS, misalnya Indonesian Justice Research Society, menyampaikan bahwa korban kekerasan seksual sebagian besar tidak menyampaikan laporan kepada pihak manapun. Itu studi riset salah satunya IJRS. Anda bisa cek studi-studi berbagai referensi menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual punya kendala sendiri untuk menyampaikan laporan kepada otoritas, termasuk melakukan visum. Itulah makanya kemudian Undang-Undang Kekerasan Seksual mensyaratkan bahwa orang kekerasan seksual tidak harus dengan visum. Dia bisa menggunakan bukti yang lain. Salah satunya adalah asesmen psikolog. Sampaikan. Anda bisa bacalah referensi-referensi soal itu dan hasil-hasil penelitiannya supaya informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu cukup jernih. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa fakta persidangan awal sampai dengan persidangan hari ini tidak menunjukkan di mana kontribusi aktif Ibu Putri dalam konteks dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum terkait dengan 340. Okay. Kalau dia bicara pembunuhan berencana 340, di bagian mana state of mind, samaan persepsi antara Sambo, M, Richard, Ricky, dan Bu Putri untuk menghabisi nyawa korban dalam hal ini Joshua, itu tidak tergambarkan dalam bukti. Satu-satunya bukti yang disampaikan adalah keterangan Richard semata-mata yang menyampaikan bahwa pada saat pertemuan di Saguling dengan Pak Sambo ada Bu Putri di situ. Hanya Richard yang menyampaikan itu. Bu Putri, Pak Sambo, Ricky, KM menyampaikan tidak pernah bertemu dengan Bu Putri membicarakan soal kejadian yang ada di Duren 3. Jangan lupa fakta persidangan terakhir yang lalu juga sudah menyampaikan bahwa dalam peristiwa yang terjadi di Duren 3, Bu Putri sendiri tidak ada dalam tamu. Dia ada di kamar dalam keadaan tertutup, sedang beristirahat, dan syok betul ketika mendengar ada suara letusan senjata, merasa ketakutan sampai kemudian Pak Sambo masuk ke dalam dan membawa Putri membawa dan keluar kembali ke Saguling. Saya kira itu semua fakta yang sudah disajikan ke persidangan. Tentu harapannya sekali lagi, tentu betul dengan keyakinannya sesuai ketentuan 183 KUHP, tetapi tentu keyakinan ini timbul begitu saja
ya harus didasarkan pada bukti-bukti yang saling berkesesuaian satu sama lain, sehingga satu bukti saja tentu itu tidak bisa diandalkan sebagai satunya pertimbangan. Saya kira itu yang mesti kita lihat secara utuh untuk melihat persidangan ini nanti. Harapannya tentu ada keputusan yang adil di bagian akhir ya, bukan hanya soal tekanan publik yang begitu besar ya. Itu saya pikir. Saya mau ke Bang Martin. Bang Martin, kuasa hukum keluarga Yosua bagaimana menanggapi ataupun merespon bahwa Putri Chandrawati seharusnya tidak ikut diadili karena memang mengaku tidak tahu dan tidak melakukan pembunuhan berencana? Ya, terima kasih. Jadi sebelum saya jawab itu, saya jawab dulu tadi rekan Rasmala yang menganjurkan saya untuk membaca jurnal. Jadi gini rekannya, inilah makanya saya bilang inilah ya kekeliruan lagi menurut saya. Kenapa? Saya tidak pernah membantah bahwa memang banyak orang ataupun yang diperkosa ya perempuan tidak mau visum. Ya, namun masalahnya kalau kita berbicara teori pembuktian dan memang mau membuktikan untuk menuntut pertanggungjawaban seseorang, maka jawaban satu-satunya berdasarkan pasal 1 angka 28 KUHP, pasal 184 ya mengenai bukti-bukti, alat bukti dan juga 186 KUHP. Ya, keterangan ahli yang disampaikan di depan persidangan, maka dibutuhkanlah ya keahlian khusus yang bisa melihat apakah memang ada jejak kerusakan di alat kelamin perempuan yang mengaku diperkosa. Enggak, kalau itu tadi saya sampaikan psikolog forensik kan hadir. Lalu yang berikutnya ya, kan tadi mengenai tuntutan. Hanya berdasarkan undang-undang PKS, psikolog forensik saya mau ngomong, itu, Anda ngomong. Tolonglah kita beradab lah kalau berdiskusi. Jadi mulut itu harus ditutup dulu ketika Oke, satu-satu Bapak-bapak. Kalau enggak nanti you aja yang ngomong sendiri gimana? Oke, silakan satu-satu. Boleh juga, nggak apa-apa. Nah, oleh karena itu ya, kalau kita memang niat mau melaporkan seseorang, ya lengkapilah bukti-bukti. Tadi saya sudah challenge, saya turunkan standarnya, tidak usah pakai visum. Berikan saja jejak DNA Joshua yang ada di Magelang, ya, setitik aja lah. Maka nanti kami akan percaya lah, memang terjadi itu kekerasan seksual ya. Oke, yang soal tidak diadili. Mengenai Putri dianggap tidak berperan aktif gitu ya. Namun di dalam fakta persidangan itu kontraproduktif. Ada Putri mengajak Kuat naik ke lantai 3, itu yang terkuak di depan persidangan, yang diduga disitulah aba-aba untuk menggiring Joshua bersama-sama ke Jalan Duren 3. Ya. Lalu ada keterangan Richard Eliezer yang mengatakan bahwa ya Putri itu turut serta peran aktif juga untuk memberitahukan kepada Verdi Sambo untuk menggunakan sarung tangan. Nah, yang lebih mutlak lagi Mbak Rifana, tahu nggak? Sampaikan oleh rekan Rasmala kan Putri itu katanya ketakutan. Nah, namun pada saat diperiksa sebagai saksi, beda, bukan itu yang disampaikan. Pada saat peristiwa penembakan, ya, Putri Chandrawati itu terkesan justru sudah mengetahui peristiwa dan hanya menutup telinga. Nah, ini kan janggal nih. Jangan-jangan sudah tahu kemarin disampaikan apa yang bakal terjadi gitu. Makanya tidak bisa Putri mengatakan dia ini tidak berperan aktif. Ya. Itu menurut sesuai dengan fakta persidangan. Oke, jadi menurut tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, Putri Chandrawati tidak berperan aktif. Tapi di satu sisi kuasa hukum dari Putri Chandrawati mengatakan bahwa Putri tidak mengetahui peristiwa pembunuhan. Berperan aktif, maaf. Bukan tidak berperan aktif. Menurut kami berperan aktif. Berperan aktif. Oke, mohon maaf. Dari tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua menilai bahwa Putri Chandrawati berperan aktif. Sementara dari kuasa hukum Putri Chandrawati mengatakan bahwa Putri Chandrawati tidak mengetahui peristiwa penembakan dan tidak berperan aktif. Saya mau ke Bang Mala. Bang Mala, singkat saja karena waktu kita tidak banyak. Pekan depan jaksa akan membacakan tuntutan kepada klien Anda. Harapan tim kuasa hukum seperti apa? Harapan kami adalah setelah sekian panjang kita bersidang, kita membawa semua bukti, kita mengkonfrontasikan semua keterangan saksi, tentu harapannya semua pihak bisa lihat seluruh fakta persidangan ini secara utuh begitu. Dari fakta persidangan itu sekali lagi walaupun jaksa penuntut umum punya kepentingan mewakili korban dan masyarakat, tetapi lebih dari itu juga perlu melihat konteks perkara ini secara proporsional juga. Artinya dasar pemikirannya adalah jangan sampai orang yang tidak bersalah dituntut, dibebani pertanggungjawaban pidana, tentu itu tidak fair. Tapi sekali lagi kalau memang mereka yang bersalah tentu harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Dan dari fakta-fakta persidangan siapa yang bersalah, siapa yang tidak bersalah sebenarnya sudah cukup clear kelihatan di persidangan sampai dengan hari ini. Saya kira ke depan tentu harapannya jaksa bisa juga melihat itu secara proporsional. Itu saja.
Oke, Bang Martin, singkat saja harapan dari keluarga almarhum Yosua atas tuntutan yang akan dibuat jaksa kepada Putri Chandrawati? Ya, harapan saya jangan sampai jaksa ya tidak persalahkan orang yang memang bersalah gitu. Dan kalau memang tidak bersalah ya bebaskan saja. Namun kami berkeyakinan dalam hal ini masing-masing terdakwa itu ada kesalahannya. Yang membedakan adalah apakah kesalahan itu dengan niat jahat ataupun dengan mens rea ataupun tidak. Dan apakah salah satu terdakwa atau beberapa terdakwa itu mau mengungkap kasus ini sehingga kasus ini dapat terbuka dan memudahkan jalannya persidangan. Demikian, terima kasih Mbak Rifana. Baik, kita tunggu nanti bagaimana isi dari tuntutan. Yang terakhir saya cocok sama rekan Martin tuh. Kalau yang terakhir pernyataannya, cocok saya. Oke, ya kita tunggu bersama nanti bagaimana isi tuntutan jaksa penuntut umum kepada Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo yang akan dibacakan pekan depan. Apakah sesuai dengan harapan dari masing-masing tim kuasa hukum, kita tidak tahu, tapi kita akan tunggu bersama di persidangan. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada tim kuasa hukum Makasih, Pak. keluarga Brigadir Yosua Martin Lukas Simanjuntak dan kuasa hukum dari Putri Chandrawati Rasa Mala Aritonang. Sehat selalu Bang Mala dan juga Bang Martin. Ya, Makasih. makasih Mbak Rifana.